Oke guys, welcome back again bareng gua Aldi dari VP Education dan sekarang di segmen VWS yaitu podcast. Sekarang gua udah ditemenin sama Mas Adit. Sekarang kita akan bahas perbaterean lagi karena udah tau lah kalau misalnya bareng Mas Adit tuh bahasnya baterai. Mindsetnya udah ke situ, udah emang baterai banget gitu, Iron Man. Gimana nih Mang, kabarnya Mang? Alhamdulillah, baik. Mang Aldi gimana? Alhamdulillah. Oke. Baik. Jadi ini tuh gua ada kayak keresahan karena sebelumnya tuh gue sempat lihat story lu Mang. Soal charger itu bisa baca kapasitas baterai dan itu bisa jadi boleh dibilang jadi parameter real atau enggak. Nah, atau enggak oten atau clone kali ya. Ya. Nah, itu parameternya dari mana sih, Mang? Parameternya ya sebentar. Ini resah tuh karena resahnya baterainya bisa dites atau gimana? Karena keresahannya malah jadi gini. Kalau misalnya ada charger yang bisa tahu itu otentik baterainya itu otentik atau enggak. Nah, baterai yang selama ini gua beli apakah betul autentik atau enggak? Kan jadi penasaran, ini beneran gak sih gitu loh? Oke. Kita mulai dari filosofi Preva sendiri ya. Preva itu ada dengan menghadirkan solusi atas sebuah masalah. Ya, sekarang kita lihat ada masalah di market adalah seperti ini. Vape ini ada di Indonesia itu dari tahun 2011. Oke. Kurang lebih ya 2011 2010. Terus Berarti hampir 11 sampai 12 tahunan ya? iya. Lumayan juga tuh. Dari rentang waktu yang udah 11 tahun itu, satu masalah yang belum pernah ada solusinya. Atau solusi yang cukup terjangkau lah, yaitu adalah gimana caranya ngebedain baterai otentik sama baterai clone. Iya. Nah, sekarang kita lihat port atau mod. Gimana sih cara ngebedain otentik sama clone-nya? Scratch code-nya. Ya betul, dari scratch code. Sekarang baterai. Gimana caranya ngebedain clone sama otentiknya? Oh, baterai VTC yang kakinya 3. Itu di Alibaba harganya 300 perak satunya, Mang. Apanya? Itu kaki atasnya. Palanya doang? Palanya. Palanya baterai? Iya. Ada yang jual? Ada yang jual. Ada guys, ternyata yang jual guys. Ada. Keren. Jadi kalau baterai mungkin rekondisi tinggal ganti kepalanya, feels like new. Baterai wrapnya, oh sorry itu murah banget. Iya sih. Tinggal bikin yang hijau aja. Sekarang di Cina apa yang nggak bisa dibikin? Iya bener. Satu-satunya cara untuk mengetahui itu baterai clone atau otentik, ya kita harus tes. Sedangkan alat tesnya sendiri ya lumayan ya. Dan nggak semua orang worth buat beli itu sebenarnya. Iyalah kalau ibaratnya kan gini, kalau kan kita udah tahu ya harga tes baterai itu ya boleh dibilang pasti di atas 10 jutaan mungkin. Iya. Atau mungkin di atas itu lagi. Enggak sih. Range 10 sampai 20-an Oh, lah. range 10 sampai 20-an. Lu mau nge-vape terus lu beli alat tes baterainya gitu, sedangkan lu pakai baterai cuma 2 gitu kan. Iya. Wow, sangat worth it gitu kan. Nah, terus kan gini, ya kita semua tahu lah sekarang marketplace di Indonesia ini ada yang jual baterai juga, karena kan baterai 18650 ini juga dipakai hampir di segala barang elektronik mungkin untuk saat ini, mungkin kipas angin, Iya. dan kadang ada remote atau apalah. Nah, terkadang orang itu patokannya adalah yang penting bisa masuk di device vape-nya, bisa nyala 18650 nih. Iya. Nah, emang salah ya Mang kalau kita beli yang maksudnya ya yang penting 18650 deh, murah nggak apa-apa deh. Karena ya mau tahu oten dan clone-nya pun ya susah gitu loh. Iya. Ada beberapa masalah yang bukan beberapa masalah sih. Perspektif yang harus kita ambil ya. Yang pertama gini. Di marketplace itu ada satu baterai harganya mungkin kisaran 10.000 20.000 rupiah. Oke. Tulisannya 9.900 mAh. Iya. Ya, itu pada penasaran nggak sih isinya bener atau enggak? Bener. Nah, cara taunya gimana? Nggak bisa dikocok, nggak bisa dilihat gitu. Nggak terawang. Harus dites. Oke. Yang kedua gini,
banyak sekali baterai di marketplace, semuanya bilang otentik. Iya tuh, sering banget tuh gue nemu tuh. Iya, kita boleh nyebut merek nggak sih? Sebut aja lah ya. Ya sebut aja lah. Misalkan yang paling terkenal lah di Indonesia ya, VTC 4. Iya, itu yang paling banyak pakai. Iya, VTC 4. Kalau kita lihat di marketplace, itu ada yang harganya dari 10.000 sampai 100.000. Oke. Iya, semuanya bilang otentik. Nah, Yang otentik yang bener yang harganya berapa? ya betul. Oke, yang mahal, yang asli. Ono rego, ono rupo. Heeh. Coba, sekarang kita bisa nggak sih beli barang palsu dijual 100.000 di situ? Bisa. Nah, kalau kita di posisi buyer yang beli barang palsu mahal, itu perasaannya gimana? Gedek sih. Gue banting sih. Soalnya kan ya gini, masalahnya juga di mindset orang itu adalah yang tadi ya ada bentuk ada harga ada rupa gitu. Ya yang mahal itu biasanya adalah yang otentik. Cuma kan sekarang jadinya keresahannya adalah ya gue kalau beli yang mahal juga belum tentu otentik. Gitu loh. Iya, itu dia. Nah, dari masalah itu kita berusaha cari solusi. Gimana caranya orang yang kita teman-teman buat yang ingin beli baterai itu nggak ketipu lagi. Ya mungkin kalau harganya murah terus dapatnya jelek, ya udah. Iya. Gitu. Kalau udah beli mahal-mahal ternyata jelek barangnya, itu namanya ketipu. Iya, zong. Gimana caranya biar nggak ketipu? Nah, ini kita butuh sebuah solusi. Nggak mungkin kan orang-orang beli baterai harganya 100.000, 200.000 kata Mamang tadi, tapi beli alat tesnya 14 juta. Iya. Nah, disinilah kita coba hadirkan sebuah solusi. Mungkin nggak akan sepresisi alat tes baterai yang tadi. Cuma at least kita bisa tahu bahwa baterai ini tuh kurang lebih kapasitasnya berapa. Oh, jadi ngelihatnya dari kapasitasnya. Iya, betul. Oke. Udah ngomong solusinya belum sih apa barangnya? Belum. Nanti dulu biar penasaran dulu kira-kira apa nih solusinya. Oke. Karena gue juga penasaran. Efek jangka panjangnya nih buat vapers deh. Kalau misalnya kita pakai barang yang ibaratnya kapasitasnya nggak real, karena kita tadi bahasnya kan kapasitas kan. Kalau kapasitasnya nggak real gitu, nggak sesuai. Karena kan tadi kata Mamang juga ada yang 9.000, karena dulu juga zaman 2016 itu rata-rata baterai tuh gede-gedean mAh loh. Iya. Sampai ibaratnya kayak nggak make sense gitu loh, ampernya juga luar biasa besar gitu. Nah itu ada efek nggak sih Mang ke device-nya? Kalau buat baterai yang nggak bener gitu ya, jadi kita bicara sistem kerja device dulu. Device itu adalah menyambungkan dari baterai terus ke chip dan terus ke atomizer. Yang akan bekerja keras nanti pada saat baterainya nggak bener itu adalah si chipnya itu nantinya. Karena dia harus meregulasi bahwa yang baterai ini dia biasanya ada dua baterai. Baterai ini 4 volt, yang satunya 3 volt. Dia akan nyari gimana caranya narik daya yang dari baterai yang 4 volt ini ke 3 volt demi ngejar permintaan volt atau watt yang kita kejar, yang kita mau di situ. Efek jangka panjangnya chipnya itu nanti bakal jebol. Terus jangka paling pendeknya ya kerasa kok nggak ada powernya. Karena misalnya kita minta di chipnya kita input 3,7 volt. Ya baterainya dua-duanya cuma 3 volt. Ya udah kurang power. Ya jadinya juga yang pertama ya jadi cepat ngedrop, baterainya cepat ngedrop, ya chipsetnya juga jadi loyo juga mungkin ya. Iya. Sekarang kan gini, kita beli barang itu sebenarnya pengen apa yang kita bayar dengan apa yang kita ekspektasi, kita inginkan itu sesuai. Nah, kalau kita nggak tahu indikator sesuai kita seperti apa, kayak misalnya nge-vape, oh powernya udah enak gitu. Ya udah, dia nggak tahu dia ketipu atau enggak. Iya. Nah, itu yang harusnya kita sadarin di sini. Kita pengen vapor-vapor di Indonesia lebih pintar lah, lebih tahu nantinya bahwa baterai yang kamu beli ini tuh sebenarnya kapasitasnya segini loh, ini asli loh, ini enggak loh. Sekarang kita nggak ada yang tahu loh. Iya. Kalau ditanya gitu, lu beli baterai di mana? Di situ. Asli atau palsu? Asli. Kok bisa tahu asli?
tukangnya ngomong. Ya itu. Nah itu pun kan sekarang gini, kalau misalnya dari vapers oke. Nah sekarang dari toko pun kan nggak tahu cara ngeceknya. Karena nggak mungkin dong toko beli alat tes baterai satu-satu kan. Nggak mungkin dong ya gitu. Otomatis kan harus ada solusi yang lebih murah untuk menentukan bahwa ya produk yang gue jual itu asli. Iya. Karena kalau nggak gitu, ya nanti customernya itu komplain, kenanya ke toko, rating toko turun, ya namanya rusaknya ke toko kan kasihan gitu. Otomatis kan harus ada solusi. Nah ini nih solusinya apa sih? Yang pertama ya, yang harus pintar itu juga bukan cuma end user, bukan cuma vapers. Toko pun harus pintar. Wah, Pintar memilih barang, pintar memilih supplier. ya itu. Iya. Nah sekarang supplier, oke lah, kita bisa kenal sama supplier-supplier di Indonesia gitu, si A, si B, si C. Yang jadi masalah sekarang adalah kalau mau pintar memilih produk untuk baterai sendiri, gimana caranya pintar memilih baterai sih? Ada nggak alat bantunya? Ini sampai sekarang belum ada. Iya betul, nggak ada. Belum ada di situ. Jadi solusi yang harus dihadirkan ini ada solusi untuk pelanggan, untuk vapers, dan solusi untuk toko. Ini yang harus kita sediakan. Karena kita balik lagi mereka nggak tahu gimana caranya menilai baterai produk ini tuh, si produk baterai ini bagus atau enggak. Dibilang otentik, harganya segini. Oh iya ya. Oh iya Manggut aja pasti kalau customer. Iya. Dia bilang otentik, iya, percaya. Kenapa percaya? Dia yang ngomong. Iya. Dia nggak pernah bohong. Bener, jadi maksudnya ya itu juga dampaknya bisa jadi ke toko kan, gitu. Nah untuk dari Preva ya, yang gue lihat juga kan Preva ini bener-bener fokus lah untuk masalah baterai dari PRK-nya. Nah untuk ke toko kalau nggak salah di Preva itu ada yang namanya VWS. Iya. Nah itu apa sih Mang? Itu VWS itu sebenarnya kita menggandeng toko-toko untuk menjadi toko yang lebih pintar dan memberikan servis lebih baik. Oke. Karena yang pertama gini, kita sebelum menjual produk, kita sebut aja mereknya ya, VRK. VRK itu kalau teman-teman mau lihat, kita tes. Produk-produk VRK itu kita tes sebelum kita jual. Dan kita jaminkan VWS ini mendistribusikan baterai VRK yang otentik. Oh. Ya. Yang kedua adalah kita ajak toko-toko yang sudah menjadi VWS ini memberikan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memberikan garansi wrap seumur hidup. Oh. Jadi kalau toko ya orang vapers yang udah beli baterai VRK, wrapnya sobek, silakan ganti di VWS terdekat, itu gratis. Karena kita supply wrap ke toko-toko yang sudah menjadi VWS itu kita bagikan gratis. Jadi lebih enak ya, karena zaman dulu kan susah banget tuh nyari wrap. Iya. Kalaupun ada lumayan mahal. Iya, lumayan mahal kayak nggak worth gitu beli wrap doang gitu kan. Iya. Dan yang paling baru juga kita bagiin, kan dulu kalau ganti wrap pakainya korek kan. Iya, pakai korek. Di VWS ini yang paling baru kita bagiin heat gun. Oh. Jadi kenapa? kalau Kenapa harus pakai heat gun? Kalau kita pakai korek itu biasanya masalahnya gini. Wrap itu kalau over kena panas itu bakal bolong. Tetap itu nggak aman. Dengan menggunakan heat gun, si wrapnya itu bakal lebih nempel ke baterainya lebih baik. Oh, jadi nempelnya lebih baik tanpa merusak si wrapnya ya. Betul. Oh. Dan itu kita bagikan gratis juga. Gratis? Gratis juga. Lah cuannya dari mana, Mang? Cuannya ya itu bisnis sama yang di atas lah. Oh ini mantep tuh, emang harus kayak gitulah. Harus ibaratnya kan gini ya, kita jual sesuatu ya emang harus ada solusinya. Iya. Nah sekarang ngomong-ngomong tadi, balik lagi ke kapasitas real. Mama ngomong dari tadi nih solusi. Apa sih Mang solusinya tuh? Jadi solusinya ini adalah sebuah barang yang biasanya vapers itu punya, yaitu adalah charger. Charger? Iya, charger. Iya, yang Mamang posting itu? Iya. Oke. Charger ini tuh dia bisa ngedeteksi udah berapa mAh yang masuk ke dalam baterai tersebut. Ambil contoh gini sekarang. Kita
tahu VTC 6 ya. Iya. VTC 6 itu normalnya adalah 3000 mAh Oke, kapasitasnya. 3000 mAh betul. Iya. Kita cas isi pas dicolokin ternyata dia keisi 50%. Berarti dia ngisi 50%-nya lagi ya, sisanya Iya, ya, yang sisanya. kosongnya 50%. Pas diisi nanti dia akan ngedeteksi berapa mAh yang sudah masuk ke baterai ini. Ternyata sudah 100% isinya, nanti akan ada informasinya 700 mAh. Berarti 50% dari baterai ini adalah 700 mAh. Kita tinggal hitung dari situ. 700 mAh berarti 100%-nya adalah 1400. iya. Berarti itu baterainya antara clone atau sudah rusak. Udah drop kapasitasnya. Atau enggak emang baterainya yang di refurbish. Refurbish bisa juga. Clone, refurbish, ya, hati-hati ya barang kayak gitu. Soalnya ya kadang orang tuh ya itu sih, ya meremehkan lah hal-hal kayak gitu. Padahal bisa efek jangka panjangnya yang pertama ya dari device atau mungkin bisa meledak juga. Bisa, Bisa ya? bisa. Tapi kalau meledak itu lebih ke regulatornya si chipnya sih. Kalau baterai itu kemungkinan bisa meledaknya kalau si wrapnya nggak bener. Dia kena short antara kutub positif sama negatifnya. Gas lah kalau buat temen-temen yang pakai baterai VRK tuh langsung merapat ke toko yang ada stiker VWS-nya emang ya. PWS. Buat langsung ganti wrapnya. Kemarin gua ganti wrap baterai VRK gua, itu emang cakep-cakep pak. Yang versi terakhir KOC ya? Ya, yang KOC gua belum nyobain itu. Wah. Oh masa? Iya belum nyobain. Wah gua harus merapat ini. Nah berarti lu mau ngeluarin charger lah, yang dimana ini adalah solusi gitu untuk teman-teman yang nggak mungkin beli alat tes itu kan. Oh ada di sini. Iya. Karena nggak mungkin gue beli 14 juta cuma buat ngetes baterai gue cuma 2 gitu kan. Iya. Nah range harga nih penasaran gue Range harga. antara mahal murahnya. Kira-kira bakalan bikin kantong kering banget nggak sih? Nah kan itu inovasi yang ya itu adalah solusi banget gitu loh. Range harganya ya itu start dari 200-an. Hah? Serius? 200-an. 200-an. Dari 200-an? Iya. Range 200-an. Karena ya emang microchipnya lumayan mahal. Dia ada prosesornya, dia ada unit processingnya. Cuma ya itu solusi paling murah yang bisa kita kasih buat sekarang. Itu udah murah, Mang. 200-an itu murah, makanya gue kaget. Bukannya karena harganya, oh 200 mahal. Enggak, bukan. Tapi emang, hah, serius 200? Untuk, ibaratnya dengan yang ketika lu foto itu kan ada, bisa baca kayak gitu ya. Maksudnya kayak, dia charger pinter gitu. 200-an? 200-an. Serius, 200? Daripada beli yang Itu 14 juta kan, mahal. 200? Iya. Guys, mendingan nabung dari sekarang guys. Jadi cepetan deh. Ini soalnya harganya juga so-so juga sih. Oke-oke juga nih Dan harganya. kita karena jadi dunia itu lagi punya keterbatasan microchip. Oke. Microchip ini yang bakal jadi prosesor di dalam chargernya. Dan itu tuh karena lagi susah, kita cuma ada sekitar 1000-an yang masuk ke Indonesia. Limited dong. Limited. Wah, udah buat temen-temen toko, vapers, dan langsung gas daripada lu beli yang 14 juta. Men udah ini digas. Cuma Murah. yang harus ini kita tetap fair ya. Kekurangannya apa sih charger ini? Dia bisa tahu kapasitas, cuma dia nggak bisa ngetes discharge ampernya. Jadi dia cuman kapasitas toh. Iya, Voltase? kapasitas. Voltase bisa. Voltase bisa. Voltase, kapasitas, tapi discharge dia tetap harus pakai alat ini. Oh, oke. Nah, untuk colokannya, karena kan yang mungkin yang teman-teman tahu ada yang langsung dicolokin gitu ke mana? Ke colokan rumah gitu. Iya. Nah, kalau yang untuk versi ini itu kayak gimana, Mang? Dia wall plug, langsung colok dan colokannya udah disesuaikan sama yang Indonesia. Dan kita juga lihat ada masalah orang pengen ngecas di mobil. Kita sertakan juga casan colokan buat colokan mobil. Apakah stabil? Stabil. Stabil. Iya. Karena di ininya dia ada semacam regulator gitu buat ngejaga arus
12 voltnya tetap stabil ke baterainya. Oh, karena kan ya kita tahu lah kalau misalnya di mobil kan kadang nggak stabil kan voltasenya. Iya, betul. Oh, Itu stabil. ini jadi ada chipset yang buat menstabilkan si voltase itu. Iya. Biar chipsetnya yang bekerja buat menstabilkan voltasenya. Nah, ukuran baterai yang bisa masuk di situ Dari 18350 sampai baterai paling gede 26650 yang buat peluru shotgun gajah. ya, yang gede yang lebih gede dari 21700 kan. Iya, itu masuk bisa semua. Masuk. Menarik Emang sih. masih ada yang pakai baterai itu ya? Ya enggak kan kali, Mang. Oke, pertanyaan terakhir. Kita udah ngomong panjang lebar tentang baterai real, kapasitas, dan efek samping gitu ya. Ini solusi ini, kapan sih launchingnya, Mang? Oke, launchingnya ya. Jadi ini akan di show di acaranya Om Faruk Vapor Staff Get Talent nantinya. Oh, iya. Kita akan showing di situ dan mulai minggu depan itu udah ada insya Allah udah ada di toko-toko kesayangan teman-teman. Apakah toko-tokonya yang berlogo VWS? Diutamakan. Buruan yang belum daftar VWS ya tokonya, biar diutamakan dapat solusi ini gitu loh. Karena terbatas. Kuantitinya, aduh. Dia cuma dikit. Wah, menarik banget sih ini. Kita udah lama ya nggak ngobrol kayak gini ya, Bang ya. Iya. Terakhir nongol kapan ya? Itu Waktu kameramennya sama- bersin-bersin. Thank you banget ya, Mang, buat kabar baiknya. Ini kabar baik banget lah buat gua, buat vapers lain, bahwa akan ada solusi yang dimana itu akan mempermudah kita untuk memilih produk yang real atau enggak. Iya, semoga ini bakal jadi solusi buat industri vape Indonesia juga sih. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih terakhir. Nggak takut, Mang? Nggak takut, Mang? Kita ada di pihak konsumen ya. Nah, Kalau misalkan kita bisa majuin industri ini lebih baik, why not? Ya, suka banget sih. Bagus sih quotes-nya. Kayaknya masuk quotes of the day nih. quotes of the day. Iya. Tolong nanti dieditin ya. Ya, nanti saya buatin deh quotes of the day. Tolong ya dimasukin reels ya, guys. Editor, tolong. Senin sampai Sabtu itu terus. Oh ya, itu terus. Jadi setiap minggu, hidup konsumen. Nah. Oke guys, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton Vape with Sharing episode hari ini. Buat teman-teman yang nungguin juga solusinya, pantengin terus IG-nya Preva, karena di situ ada listnya juga kan. Ada list VWS, toko VWS. Ada, Nah, ada list toko VWS. Jadi biar tahu update-annya itu kapan. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di next episode-nya VWS. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe dan komen kira-kira kita harus bahas apa lagi. Sekali lagi Mang Adit, thank you banget. Sampai jumpa di next episode VWS. Oke? See you guys. See you.